Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama orang tua kita, guru kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala fi hifzihi wa riayatihi wa kanafihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bunda Hajah Maswiyah, Bunda Hajah Masnah, dan juga semua keluarga besar Abna Nawawi, Abna Jahari, semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala fi hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini hari Maulid ya, 12 Rabiul Awal. Ya, betul. Dan insyaallah kita baca kitab tafsir Al-Jalalain dulu, tafsir dulu, yaitu surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq, Iqra. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Au ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iqra ini sebetulnya dalam surah Al-Alaq ini ada beberapa pembahasannya, dan juga ada dua asbab nuzul yang berbeda. Yang pertama, Iqra. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat ke depan sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ya. Di mana Nabi sebelumnya sering bertahannus. Ya, maka ada dalam hadis permulaan wahyu diturunkan itu adalah mimpi. Ya, ru'ya salihah, mimpi. Di dalam mimpi Nabi melihat cahaya falak, ya, waktu pagi. Dan sejak mimpi itu maka Nabi suka bertahannus. Kalau sekarang istilahnya khalwah. Ya, bertahannus, tinggal di dalam guha berhari-hari siang dan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas gua itu Nabi melihat dari atas ya, kota Mekah itu kan lembah ya. Mekah itu kan lembah. Ada dua bahasa kata Mekah. Ada Bakkah, ada Mekah. Kalau kita terjemahkan secara letterlek,
maknanya lembah legok. Gitu. Kalau nggak salah di Purwakarta itu ada kampung Legok gitu. Itu karena ini bukit persis Mekah, begitu Bakkah. Ya. Nah, jadi Nabi di Gua Hira melihat kehidupan orang di sekitar Mekah itu, Ka'bah. Di situ ada kehidupan karena ada air di situ. Ya. Nah, Nabi khalwah di situ, bertahannus, bawa bekal untuk berhari-hari. Jika bekalnya habis, maka Nabi turun ya, ke rumahnya istrinya Sayyidatuna Khadijah. Nah, kemudian pergi lagi bawa bekal untuk berada di dalam Gua Hira berhari-hari. Ya, sehingga turunlah surah ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra maknanya bacalah. Dalam hadis Nabi disuruh 3 kali, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya, Jibril datang lalu menyuruh Iqra, bacalah ma ana biqari. Kemudian dipeluklah oleh Jibril sampai Nabi berkeringat, lalu dilepas Iqra. Ya, yang kedua kalinya Nabi menjawab ma ana biqari, dipeluk lagi Iqra, dan Nabi tetap yang ketiga kali menjawab ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Baru setelah yang ketiga itu turunlah ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan makhluk. Ini lebih umum, ya semua makhluk berarti. Baru kemudian disebut secara khusus makhluk yang paling mulia, khalaqal insana min 'alaq. Disebut makhluk yang paling mulia, tapi diberitahu bahwa asalnya dari barang yang rendah, yaitu alaq. Alaq itu gumpalan darah, ya, gumpalan darah yang berasal dari percampuran antara sperma ya, dan ovum, ya. Kemudian berproses dan dikatakan jadi anak itu ketika menjadi alaq, ya, darah ya, yang menggumpal dan melengket ya, di rahim seorang perempuan. Itu artinya barang yang hina gitu ya, gitu. Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, bacalah ya, sedangkan Tuhanmu itu yang maha mulia, ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan qalam. Itu 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, ini sampai sini ini asbab nuzulnya kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Nah, Nabi habis dapat wahyu ini, ya, kemudian Nabi gemetar, ya, panas dingin, dan pulanglah ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Kemudian beliau berkata, zammiluni, zammiluni, ya, selimutin saya, karena Nabi gemetar. Itu Nabi tuh, ya, ceritanya dapat wahyu itu, dan Jibril datang mendapat wahyu, Nabi sendiri kayak ketakutan. Ya, ketakutan kalau kata kita mah ketakutan kesambet gitu. Ya, maka dihibur oleh istrinya. Ya. Ya, dihibur oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah ketika dalam ketakutan. Dihiburnya apa? Engkau ini orang baik. Engkau ini orang yang terpercaya. Orang-orang di sekitarmu tahu kalau engkau orang baik, engkau orang dermawan, engkau orang menyantuni keluarga, engkau orang yang berbaik dengan semua orang. Tidak mungkin
Tuhan itu jahat kepada kamu, kepada orang seperti kamu. Ya, itu Sayyidatuna Khadijah menghibur, ya, karena ketakutan. Nah, Nabi tetap di rumah itu berselimut sehingga turun ayat satu lagi, ya. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang lagi ngebungkal, kata kita. Hei yang lagi ngebungkal, bangun. Nah, sekarang dakwah. Gitu. Baru ya beliau mengerti bahwa beliau telah mendapat tugas Rasul, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang unik, ternyata surah atau wahyu yang pertama adalah Iqra, membaca. Nah, di sini ada persoalan. Nabi kan buta huruf, ya, kenapa disuruh membaca? Ya, sering orang-orang orientalis mempermasalahkan ini. Dan memang ada pendapat bahwa Nabi sebetulnya bisa membaca. Jadi ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi buta huruf, ummi, dengan kata ummi. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, gitu. Ya, ummi di sini maknanya buta huruf. Ya, buta membaca tetapi bukan tidak cerdas. Ya. Orang-orang dulu juga kan nggak bisa baca, tapi ngitung duit mah kan tahu. Iya. Ditanya 1 tambah 1 nggak tahu, 1000 tambah 1000 nggak tahu 2000. Ya, soalnya duit itu mah. Artinya tentang kehidupan, tentang masalah-masalah sosial, ya, paham, ya. Hatta orang yang disebut jahiliyah pada waktu itu bukan berarti orang bodoh kebo gitu, bukan. Ya, ada pakar politik, pakar perang, pakar ekonomi, pakar ya segala-gala. Gitu. Jahiliyah itu jahiliyah daripada Islam. Nah, Nabi ini ada yang mengatakan Nabi ini ummi, dan ada yang mengatakan Nabi bisa membaca. Ya. Salah satu dalil bisa membacanya, Nabi pernah mendikte untuk mendikte surat untuk disampaikan ke raja-raja Persia, raja-raja Roma, raja-raja. Ya. Nabi mendiktenya, lalu penulisnya menulis. Itu. Nah, ketika di situ ada tulisan ketika Nabi mendikte, Nabi nggak menyebut bahwa dia Rasulullah, dari Muhammad hamba Allah, ya, kepada raja Fulan bla 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 bla. Tapi yang menulisnya ditulis abduhu wa rasuluh, gitu. Setelah selesai Nabi minta, coba baca. Begitu baca, ini siapa yang nyuruh ada tulisan Rasul? Hapus, katanya gitu. Ya. Lalu ditanya, yang mana yang dihapus ya Rasulullah? Nih, gitu. Kan berarti bisa baca, gitu. Nih, hapus, gitu. Meskipun ya, satu riwayat ketika Nabi nunjuk, kemudian Nabi tidak melihatnya dan tulisan itu dibiarkan. Nah, itu menjadi pembahasan ulama antara perintah dan beradab, mana diutamakan. Itu kan jadi seperti orang sholat berjamaah tuh, cuman 2 orang, imam dengan makmum. Dulu Nabi sholat dengan sahabat, ya. Kan kalau sholat berdua itu makmumnya kena cuman 1, nggak boleh tuh nggak boleh rada ke belakang, itu nggak boleh, harus sama. Harus sama, gitu. Nanti kalau ada orang lain baru imamnya maju ke depan. Itu juga kalau di depan ada ruang, kalau enggak maka makmumnya ke belakang, ya. Secara fikih nggak mesti makmum dulu mulu yang ke belakang, enggak. Bahkan yang dianjurkannya imamnya yang ke depan, gitu. Tapi kalau di depannya bangku nggak ada, baru makmum mundur ke belakang. Nah, sahabat sholat di sebelah Nabi itu, ya,
Mula-mula udah direndengin tuh sama Nabi sebaris. Tapi kemudian mundur. Gitu. Kenapa? Ini adab, ya, nggak boleh sama Nabi. Ya, begitu ngelihat mundur, Nabi dorong lagi supaya bareng. Udah. Ya, ketika didorong maju, begitu kelamaan mundur lagi. Ya. Di rakaat kedua Nabi dorong lagi, mundur lagi. Ya. Itu banyak kisah-kisah seperti itu. Nabi perintahkan, tidak ada yang berani menolak perintah Nabi kecuali ketika berurusan dengan adab. Ya, ketika berurusan dengan adab. Seperti ada seorang penyair Hasan bin Thabit. Ketika Nabi datang, ya, orang tiba-tiba berdiri, kata Nabi duduk. Ya. Duduk, tinggal satu berdiri. Ya. Kenapa kamu berdiri? Lalu dia melantunkan syair. Ya. Singkat syairnya itu, orang goblok kedatangan orang yang mulia kayak begini kagak ngormatin, katanya gitu. Ya. Nah ini jadi pembahasan ulama. Ya. Perintah itu kan syar'i. Ya, Nabi kan kalau merintah wajib. Tetapi ketika di sana ada sesuatu adab, maka sahabat itu tidak dikatakan tidak melaksanakan perintah karena ada adab yang dijaga. Nah, Iqra ini dikatakan Nabi tidak dapat membaca karena alasan ulama agar tidak dituduh bahwa Quran ini bikinan Nabi. Tapi ulama ada yang mengatakan Nabi bisa membaca, ya. Karena sifat Nabi itu sempurna, tidak ada yang cacat, dan buta huruf itu sesuatu yang cacat. Nah mungkin banyak ulama kita memilih Nabi buta huruf, ya. Maka ya, kita pun menghormati pendapat itu yang jumhur, ya, maka ya, kita mengambil pendapat bahwa Rasulullah SAW adalah ummi buta huruf. Lalu kenapa Iqra? Nah ini sering orientalis mengkritik, ya, Iqra orang katanya nggak bisa ngebaca, kok suruh baca, katanya gitu. Nah dalam bahasa Arab itu Iqra itu adalah nutqun atau sami'. Sami' juga nutqun sama. Orang Arab kalau nyuruh, coba dong dengerin, perdengarkan, kata kita gitu ya. Perdengarkan lagu anu gitu, atau perdengarkan hadis anu, itu dia akan nyuruh Iqra. Jadi Iqra itu nutqun, ucapan. Apakah yang diucapkannya maktub, tertulis, atau mahfuz, hafalan. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan kritikan orang-orang barat, orientalis yang mengatakan bahwa Nabi sebetulnya bisa baca, gitu. Karena dia ingin menghina, katanya nggak bisa baca, kok itu, gitu. Ya, sementara kalau kita orang Islam, ya mendengar bahwa ada dua pendapat, memang Nabi bisa baca, tapi tidak Nabi gunakan, ya, tidak Nabi tunjukkan. Hatta ketika Nabi banyak menangkap para tawanan musuh, ya, kafir Quraisy, ya, dan Nabi bertanya kepada tawanan, adakah di antara kalian pandai membaca? Ada. Maka disuruh mengajarkan umat Islam yang banyak nggak bisa baca, begitu. Dan Nabi pernah artinya pernah menunjuk satu tulisan yang mana tulisan yang Nabi perintahkan ini hapus. Ya, ini menunjukkan, ya, kalau nggak bisa baca masa nunjuk pas banget nih hapus nih, gitu. Nah ini orang orientalis dari sini dia masuk menghina, gitu. Berarti ada tulisan dong yang ditunjukkan oleh Jibril. Tidak, ya. Perintah Iqra ini adalah ucapkanlah apa yang nanti akan aku turunkan Quran kepadamu. Itu sebenarnya Iqra, yakni antiq
ya, ucapkanlah ayat-ayat atau Quran yang akan diimlakan, yang akan diturunkan oleh Jibril kepadamu. Jadi ini perintah pertama. Ya, ketika turun di Lailatul Qadar kan turun semua tuh. Ya. Ya, satu Quran itu ya, turun semua, pindah ke dada Nabi itu. Nah, dari situlah Nabi membacakannya. Ya. Nah, artinya bahwa asas orang beragama itu ilmu. Ya, karena orang beramal kalau yang dia amalin kagak tahu ilmunya, itu rendah banget. Ya, pahalanya itu kalau bicara pahala, semua ada pahala. Tetapi rendah sekali kalau yang kita lakukan nggak ada ilmunya, nggak tahu. Cuman ya dari kecil udah sholat zuhur 4 rakaat, asar 4, udah kayak begitu. Ya, tidak pernah ngaji dah, gitu. Tidak pernah ngelewatin bab-bab ngaji itu. Ya, itu kalau ulama mengatakan itu tidak jadi amalnya. Ya, tidak jadi amalnya. Karena orang Islam ada sesuatu kondisi yang diampun. Misalnya kita dalam keadaan kelaparan, dibuang di padang pasir, nggak ada makanan yang halal, adanya cecurut, misalnya begitu. Ya, kan haram tuh. Itu kan dalam keadaan kondisi yang terpaksa dan untuk mempertahankan nyawa kita, maka jadi halal. Atau orang sakit banget, meskipun dikatakan bahwa nggak ada yang dari haram itu obat, kalau terjadi tetap dalam kaidah usul fikih boleh. Tapi kalau orang Islam bodoh itu nggak ada alasan. Wah, ini dia nggak melakukan ini karena bodoh, tidak bisa. Ya, karena pertama wahyu agama Islam itu turun, Iqra, baca, ngaji, gitu katakan. Ya. Dan itulah perubahan yang dilakukan oleh Allah dari zaman nabi-nabi dulu dan kemudian ya, di zaman Rasulullah SAW dengan Iqra, dengan belajar. Nabi disuruh Iqra, Nabi disuruh bersedia untuk sama juga guru sama murid. Ya, begitu guru datang ke kelas, uktub. Ya, apa? Ini akan diimla nih, kan gitu. Agar bersiap-siap diri untuk menuliskan apa yang akan diimla, ya, disampaikan oleh guru. Begitulah Rasulullah SAW pertama diperintah Iqra. Nah, kemudian Iqra-nya di sini bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu mesti dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini tersirat yang namanya membaca. Banyak objek bacaannya dan alatnya juga banyak. Ada membaca dengan mata, tulisan, ada membaca dengan pikiran. Ya, melihat fenomena itu dia mendapatkan pelajaran. Ya. Ada yang membaca dengan batin, ya, menyaksikan ketuhanan di balik makhluk yang dia lihat oleh mata, dia pikir oleh akal, hatinya pun membaca. Kenapa? Membacanya dengan nama Allah yang telah menciptakan makhluk. Ya. Nah, ini juga berarti bahwa ilmu dalam Islam mesti dalam pangkuan iman. Ya. Memang ilmu adalah absolut, tetapi bagi orang Islam absolut itu apa ya? Mutlak ilmu itu, ya. Mutlak baik yang namanya ilmu. Ya. Tetapi tidak boleh terlepas dari iman, karena kalau tidak maka menjadi liberal ilmu itu. Ya. Ilmu tanpa kebenaran, ilmu tanpa Tuhan, ilmu ya seperti misalnya standar ilmiah yang diberikan oleh orang Barat itu yang bersifat apa?
empiris atau yang dilihat oleh indera, didengar, dibaca, diraba, itu apabila dia dapatkan maka itu ilmu namanya. Kalau yang gaib-gaib nggak ilmu. Nah maka kalau agama ini adalah akidah, maka agama itu, Islam ini punya standar ilmu yang khusus yang berkaitan dengan akidah kita. Ya. Contoh misalnya orang Barat itu ketika menulis sejarah, dia buang yang karomat-karomat itu, yang gaib-gaib, karena itu tidak bisa diteliti dengan alat anggota tubuh ini, dengan alat indera ini. Maka karomat itu dianggap tidak benar menurut ilmiah. Ya. Nah maka orang Islam dari sini sudah dimulainya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu yang berada dalam pangkuan iman, maka ilmu itu ya merupakan anugerah Allah, sifat Allah yang diberikan kepada makhluk. Jadi tidak liberal, ilmunya bersifat rabbani, bersifat ketuhanan. Karena bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Kita terus ke tafsirnya aja ya. Iqra aujidil qira'ata mubtadi'an. Ya, Iqra ini artinya aujidil qira'ah. Ya. Ciptakan membaca. Ya. Artinya bersiaplah engkau untuk membaca. Itu. Artinya bersiaplah engkau untuk mengatakan apa yang akan aku sebutkan kemudian. Itu. Namun mubtadi'an, setiap bacaan itu dimulai bismi rabbik, ya, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Ini maf'ulnya nggak ada kan, khalaqa ada maf'ulnya, maka maf'ulnya itu dibuang, yaitu maka dalam tafsir ditulis al khalaiq, yang menciptakan semua makhluk. Khalaqal insana, ini manusia jenis keseluruhan, ya, yang telah menciptakan semua manusia min 'alaq, daripada alaq. Alaq ini jam'u alaqah, jamak dari kalimat alaqah. Apa artinya? Al-qit'atul yasiratu minad damil ghaliz, yaitu segumpal ya darah keras, ya seperti ular kecil tuh, begitu darah segitu tuh, ya, ya, dan melengket. Kemudian Iqra takkidun lil awal. Ya, Iqra ini adalah merupakan kalimat kata yang kedua diulang, ya, diulang adalah untuk memperkuat Iqra yang, ya, kalau pertama adalah Iqra yang akan aku imlakan kemudian nanti, yang akan diturunkan Quran itu. Lalu diulang lagi sebagai takkid, ya, perintah. Apa takkid itu? Penguat, ya, afirmasi. Afirmasi apa? Konfirmasi, ya. Afirmasi, ya. Penguat, pengokoh. Ya, artinya kita kalau nyuruh 2 kali berarti yang kedua itu sama, bukan ada 2 perintah, maksudnya tetap membaca. Namun di sini diulang lagi wa rabbukal akram. Ini kalau nahu hal di situnya. Jumlah wa rabbukal akram, ya, halnya, ya, Tuhanmu itu maha mulia. Gitu. Nah, allazi la yuwazihi karimun. Tidak ada yang menyetarai, ya, seorang yang mulia pun, gitu. La yuwarihi yani la yumathilu, ya, bukan yuwarihi, itu yuwazih, ya, allazi la yuwazihi, ya, yang tidak yuwazih itu yang apa, yang kalau parkir mobil itu miring tuh, ya. Nah, miring itu dibikin garisnya sama, itu namanya garis muwazah, ya, garis meskipun miring tapi lurus, apa, rapi begitu, sama begitu. Nah, itu namanya muwazah. La yuwazihi, tidak ada yang menyamai, ya, seorang karim pun,
Nah ini wa rabbukal akram ini halun minad dhamir fi iqra. Jadi hal pada dhamir yang ada di dalam iqra. Ya. Iqra, bacalah. Apa dhamirnya? Anta. Wa rabbukal akram. Tuhan, halnya Tuhanmu yang maha mulia. Kemudian di sini disebut allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan tulisan dengan pena. Nah ini adalah berita kepada Nabi. Ya, bahwa Allah pernah mengajarkan menulis dengan pena kepada siapa? Wa awwalu man khatta bihi Idris alaihissalam. Jadi orang yang pertama kali diilhami oleh Allah untuk bisa nulis dengan pena yaitu Nabi Allah Idris. Maka perintah yang kedua ini adalah perintah membaca, yang kemudian ilmu ini akan ditulis. Ya, kepadamu aku imlakan, nanti ilmu ini akan ditulis dan baca. Gitu. Nah, orang Islam itu wajib itu gemar membaca itu. Ya, wajib. Jangan membaca nasib doang. Ya. Harus membaca tentang ilmu syariah, ilmu ya kehidupan. Ini yang dibaca garis nasib mulu yang dibaca. Ya. Allamal insana, yang telah mengajarkan semua manusia, malam ya'lam, segala sesuatu yang ia tidak ketahui. Ini qabla ta'limihi minal huda wal kitabati was sina'ah. Ya, apa saja ya yang sebelum dia belajar, baik tentang hidayah atau tentang penulisan atau tentang sina'ah, industri. Ya, industri apa saja. Ya, satu kerja yang menciptakan produk hasil. Ya, itu pun ada ilmunya yang perlu dipelajari, wa ghairiha, dan lain-lain. Nah ini ini asbab nuzulnya di Gua Hira ya, sebagai ayat yang pertama turun kepada Nabi. Nah kemudian digabung ke surah Al-Alaq ini ya, ayat berikutnya yang punya asbab nuzul lain. Kalla innal insana la yatgha. Ya, kalla, tidaklah, sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas. Ya. Tagha itu namanya mujawazatul had, melampaui batas. Tagha juga maknanya yastakbir, gumede, ya, sombong, atau yang injibar, yang jabir, ya, merasa besar. Itu ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna ini dimana dia melihat nafsahu, dirinya, istaghna, merasa cukup, bilmal, dengan harta. Ini nuzila bi Abi Jahal. Ya. Ini ayat turun kepada Abu Jahal. Ya. Siapa Abu Jahal itu? Abu Jahal dulunya adalah seorang yang menjadi tempat, dia seorang mustasyar. Apa mustasyar itu? Penasehat. Semua masalah ya di kabilah Quraisy, dia dari Bani Makhzum. Ya, dari keluarga Kinanah, sambungnya ke Nabi di atas nyambung juga, cuman ya dia dari Bani Makhzum, dari Quraisy juga. Dan dialah yang menjadi tempat orang untuk mengadu, meminta pendapat. Maka namanya Abul Hakam, bukan Abul Jahal.
Nah, dia ini salah satu orang yang berpengaruh ucapannya karena kaya dan dihormati sekali di zaman itu. Ya. Namanya Amru ibnu Hisham, Abu Jahal ini. Dan Nabi dulu pernah berdoa, ya Allah, ya, dukunglah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya, satunya Umar bin Khattab, yang satunya lagi Amru ibn Hisham ini. Karena dua orang ini sangat berpengaruh. Ya, itu kapan dia diganti namanya Abu Jahal itu oleh Nabi yang mengganti. Ketika dia membunuh Sumayyah. Ya, ayahnya, ibunya Yasir ya, apa? Yasir ya. Ya. Dibunuh itu lagi hamil. Yang dibunuhnya pakai tombak ditusukkan ke perut, ya, Sumayyah itu. Nah, sejak saat itu diganti namanya Abu Jahal. Ya. Dan akhirnya turun ayat juga dengan dengan sebutan Abu Jahal gitu. Nah, ini diturunkan ini kalla innal insana la yatgha, ya, ketahuilah orang itu, ya, kalau banyak hartanya dan berkuasa jadi sombong. Ar-ra'ahu staghna, dia melihat dirinya itu tidak perlu kepada orang. Ya, tidak perlu kepada orang. Ini kenapa? Karena dia punya harta. Ini turun kepada Abu Jahal. Nah, di sini waro'a itu kalimat ro'a. Dalam bahasa Arab ro'a itu punya banyak makna. Ada ro'a melihat, nazara, ada ro'a zahaba, artinya berpendapat. Ada ro'a alima, tapi alimanya alima yakin. Ya. Jadi misalnya kita ngelihat orang di jalanan, ro'a itu rojul, ro'a itu nas misalnya, fit thariq. Udah, itu ngelihat doang, kenal kagak, tahu kagak, ngelihat. Atau ro'a juga maknanya mimpi. Ro'a itu fil manam, aku mimpi dalam tidur. Ya, itu dua. Yang ketiga makna ro'a berpendapat. Maka dikatakan ara'ul ulama, pendapat para ulama. Nah, ada yang terakhir ro'a bimakna alima atau yakin, maksudnya alima bil yakin. Nah, tiga makna ro'a sebelumnya itu maf'ulnya satu. Kalau yang ro'a maknanya yakin, itu maf'ulnya dua. Makanya di sini maf'ulnya dua. Ar-ro'ahu, ini maf'ul pertama. Ya, istaghna, ini maf'ul kedua jumlahnya. Ya, orang sombong memandang bahwa dia tidak perlu orang lain. Itu. Ini turun kepada Abu Jahal. Dia yakin itu. Waro'a, maka di situ waro'a, kalimat ro'a ilmiyatun, makna ilmiah, makna tahu, yakin. Wastaghna, maf'ul saninya, ya, maf'ul duanya hu tadi, ay nafsahu, artinya orang yang sombong tadi. Ya. Wa an ra'ahu maf'ulun lahu. Ya. Kemudian wa an ra'ahu ini saja udah maf'ulun, ya, daripada innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Ya. Kenapa orang sombong? Ya, karena dia merasa cukup, merasa berkecukupan. Maka itu maf'ul lahu ke situ. Ya. Ini cerita untuk Abu Jahal. Lalu kemudian
Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah wahai manusia, ya insan, ar-ruj'a, tempat kembali. Ya. Bagaimanapun kita perlu kepada Allah. Coba Allah mengajarkan kita bahwa kita perlu. Apa bentuk pengajarannya? Kita sholat sehari semalam 5 kali. Ya. Makanya orang-orang yang non-Islam mengatakan kalau orang Islam itu ya adalah orang apa? Hamba yang pinggiran, hamba yang rendah. Nah, orang Bani Israel mengaku bahwa saya adalah orang yang disayang Tuhan dan hamba pilihan. Bahkan ada kaitannya dengan poligami tuh. Orang Bani Israel ngaku anak dari ibu pertama. Karena ya Nabi Muhammad anak dari ibu kedua. Jadi anak ibu pertama ini ngatain halal lo. Gitu. Ya. Maka jangan ngatain yang anak ibu pertama sama anak ibu kedua tuh. Ya. Anak ibu keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dari Nabi Ibrahimnya. Ya, dari Nabi Ibrahimnya. Kan Bani Israel itu kan dari Sarah. Nah, sedangkan Nabi dari Ismail dari Hajar. Ya, istri kedua. Nah, ini manusia layatha, ya, sombong karena gitu. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ya kamu kembali, ya, tempat kembali. Ini ar-ruj'a, yani ar-ruju. Nah, kalimat ini takhwifun lahu. Ya, apa takhwif ini? Takhwifun lahu ini adalah peringatan agar dia takut. Fayujazi taghi bima yastahiquhu. Maka Allah membalas kepada orang yang taghi itu. Ya, kepada orang yang melampaui batas. Dengan apa balasannya? Dengan yang setimpal, bima yastahiquhu, dengan yang sepatutnya. Ya. Inna ila rabbika ruj'a, gitu. Nah, kemudian ara'aita allazi yanha, ara'aita fi salas mawadi. Di dalam ayat ini ada 3 ara'aita. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ayat ini 3 ara'aita, 3 tempat. Ya, ini semuanya pertanyaannya lit ta'ajjub. Bukan nanya, bukankah engkau tahu? Ya, itu bukan semata-mata pertanyaan, tapi itu adalah untuk pertanyaan yang menunjukkan heran, kagum, ujub. Ya. Tahu nggak? Nah, itu kan ujub kan? Tahu nggak? Gua siapa? Nah, itu. Tahu nggak dia siapa? Gitu. Nah, ini ya, tetapi ujub ini kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang buruk dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang baik. Ya, siapa di sini? Abu Jahal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ara'aita allazi yanha, tahukah engkau siapa yang mencegah? Siapa yang mencegah? Huwa Abu Jahal. Jadi ceritanya itu, ketika Nabi belum mendapat izin untuk dakwah secara jahr, secara terus terang, Nabi itu sering sholat. Dan Abu Jahal ini ngelihat Nabi sholat itu kesel banget. Ya. Sehingga kalau ketemu orang terus kalau nanya kabar Nabi, dia nanya. Nanyanya apa? Hal ra'aita Muhammadan yaghmuru wajahu biturab, katanya. Ya, karena kan dulu masjid itu kan debu. Jadi kalau sujud kan penuh debu mukanya.
Gitu. Lu lihat nggak Muhammad itu menyungkurin mukanya ke pasir katanya. Iya, dia emang ya, lagi nyungkurin mukanya ke pasir di sana. Nah itu dihalang oleh ya Abu Jahal bersama istrinya. Ya. Nah ini ayat ini turun memberitahu, karena kisahnya begini. Satu ketika Abu Jahal nanya, di mana Muhammad? Oh, no, katanya lagi nyungkurin mukanya di debu. Kalau misalnya gua ngelihat sekali lagi, gua injek lehernya. Ya, gua iles lehernya begitu. Satu ketika pas dia ngelihat Nabi Muhammad lagi sholat. Langsung dari jauh udah kakinya diangkat aja tuh. Ya. Begitu orang kan nggak ngoh kan di Ka'bah itu kan ya, orang yang tawaf-tawaf, yang di sekitar Ka'bah itu juga banyak orang jualan. Nabi sujud di situ. Nah begitu Abu Jahal itu masuk, wah tuh bocah lagi nyungkur lagi baik. Itu kakinya diangkat dari jauh, udah lari. Tiba-tiba jatuh tersungkur, pruk, gitu. Tersungkur, orang kan tanya, lah ngapa lo? Katanya gitu. Itu di depan gua ada api, katanya gitu. Jadi mau dari ya orang ngangkatnya dari udah jauh, udah ngangkat baik kakinya. Orang mau deketin, diinjak kan gitu. Kan langsung mental. Itu. Ini enggak. Itu kakinya diangkat, ya katakanlah Nabi masih di situ, ini udah diangkat aja dari jauh. Ngacar mau di lehernya itu mau diinjak sekaligus. Nah, begitu dia begitu, rupanya dia nyungkur, tetapi katanya tangannya itu masih sempat nahan dia. Nah, cuman dia nengok ke orang. Kata orang, lah ngapa lo? Itu tuh ada api. Lah kata orang, mana api? Nggak ada api. Ya. Udah ada api tadi, kayak ada kayak ada bayangan yang ada sayapnya, katanya gitu. Itu dia sendiri yang bilang begitu. Nabi kan nggak tahu, makanya ini dibilangin. Tahu nggak siapa yang ngelarang sholat waktu itu? Gitu. Dan ayat ini Nabi ilhamkan, disuruh ngomong kepada Abu Jahal, tuh dia itu. Ya ayat ini disuruh ngomong. Ini setelah kejadian itu. Kan itu kejadian sebelum Nabi ya mendapat wahyu. Sebelum Nabi mendapat wahyu, Nabi sholat itu mau diinjak. Lalu baru Nabi dapat wahyu, baru Nabi disuruh untuk dakwah pertama kali dengan keluarganya. Nah, baru tuh ketika Nabi mau terus terang, turun ayat ini. Ya, begitu Abu Jahal habis ceramah di atas Ka'bah, mencaci maki, ya, Nabi mengatakan ara'aital ladzi yanha. Ya, ayatnya dari kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ara'aital ladzi yanha. Ya kan udah ngerasa baik, waduh, saya yang nyegah sholat itu. Dan Nabi pernah bersabda, pernah menceritakan kepada sahabat, andaikan dia itu nginjak kakinya, maka malaikat akan mementalkan dia dan akan hancur, kata Nabi. Ya. Ini wahwa Abu Jahal melarang siapa? Melarang abdan, seorang hamba, yaitu Nabi. Idza shalla, ketika sholat, ketika mau sholat. Itu apa, Abu Jahal udah usah. Itu nyinggung gua ini. Al-Qur'an turun. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Ya. Nah, ini baru untuk Nabi, tapi ini dikatakan kepada Abu Jahal, ara'aita in kana, ya, tahukah in kana, sesungguhnya jika in kana, bahwa dia itu yang dicegah, alal huda, di atas hidayah. Ya, tahukah siapa yang nyegah seorang hamba yang lagi sholat? Itu dikatakan kepada Abu Jahal. Dan tahu nggak, yang dicegahnya itu sebenarnya ada dalam kebenaran. Au amarobit taqwa, atau
orang yang memerintahkan untuk takut kepada Allah. Ini litaksim. Ya, litaksim bukan kalau enggak ini itu ikhtiar, bukan, tapi ini litaksim. Bahwa tahukah yang orang yang engkau larang salat itu orang di atas kebenaran dan orang yang juga memerintahkan takwa. Lalu araita yang ketiga, araita in kazzaba wa tawalla. Tahu yang ngelarang salatnya siapa? Adalah orang yang dusta. Ya. Ai annahi annabiyya, yang mencegah nabi, wa tawalla, dan berpaling dari iman. Nah, ini turun kepada Abu Jahal. Kemudian alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, tahukah bahwa sahnya Allah itu melihat? Ma sadara minhu, apa yang timbul dari Abu Jahal itu. Ai ya'lamuhu, Allah mengetahui Abu Jahal, payujazihi, maka membalasnya alaihi, kepadanya. Ai a'jib minhu ya mukhatab, seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya katakanlah heran kepadanya wahai orang yang diajak bicara, min haitsu nahi anis salat, ya, di mana dia mencegah dia dari salat, wa min haitsu annal manha anil huda amirun bit taqwa, ya, di mana bahwasanya yang dicegahnya dari salat, ya, bahwa yang mencegah dari hidayah, ya, yang dicegah dari hidayah itu adalah orang yang memerintahkan dengan takwa. Ya, ini tafsirannya, ya. Wa min haitsu annan nahi mukadzib, dan di mana orang yang nyegahnya itu orang yang dusta, mutawallin anil iman, yang berpaling dari iman. Ya, meskipun Nabi enggak tahu, ketika Nabi lagi sholat ada yang mau nginjak dan yang nginjak jatuh, ya, lalu Allah memberitahu dengan ayat ini, meskipun kamu enggak tahu, gitu, ya Allah akan ngasih tahu, gitu. Tafsirannya seolah-olah begitu. Tuh, omong aja udah ke Abu Jahal, ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla, ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi annallaha yara. Lu dulu nganggap gua kagak tahu, Allah tahu, ngasih tahu. Ya. Kemudian kalla, ini rad'un lahu, la in lam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, ay lanajurranna bin nasiyatihi ilan nar, nasiyatin kadzibah. Ya, kalla, tidaklah demikian, jika, ini lamnya lam qasam, dia tidak mencegahnya. Ini ancaman Allah, ya, ini ancaman Allah, ya. Tahukah bahwa perbuatan engkau itu Allah tahu akan perbuatan engkau Allah melihat kepadanya. Meskipun ini semuanya digaibkan domirnya, ya, tapi ya orang Arab, bahasa Arab pada saat itu bahasa yang tinggi sastranya tuh, ya, sehalus ini mereka paham, gitu. Kalla la in lam yantahi, kalau dia tidak mencegah, kalau dia udah jatuh nyungkur masih terus baik mau nginjak, lanasfa'am bin nasiyah, itu Allah akan tarik tuh ubun-ubunnya. Lanasfa'am, maka kami akan tarik bin nasiyah, ubun-ubunnya, ya. Lanajuranna bin nasiyatihi, ditarik ubun-ubunnya, dibawa ke neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang dusta dan berdosa. Bukan ubun-ubun, ini di sini artinya majas di sini. Bukan ubun-ubun yang berdosa, yang punya ubun-ubun berdosa. Kan kalau saja dia tidak mencegah terus menginjak Nabi, kata Allah, ubun-ubunnya akan saya tarik dan akan saya ceburkan ke neraka. Ini ubun-ubun yang berdusta dan berdosa. Ya, maksudnya bukan ubun-ubun yang dosa, tapi orang yang punya ubun-ubun. Ini badal nakirah daripada ma'rifah. Ya, biasanya kan makrifat dulu baru nakirah, begitu. Namun ketika makrifat dulu baru nakirah, ini badal nakirah dari makrifat. Ubun-ubun yang Abu Jahal itu tadi, ya, kadzibah khati'ah, ini sifat, ya, wasafaha bidzalika majazun, dikasih sifat. Kok ada ubun-ubun yang berdusta dan berdosa? Ya, ini majaz, maksudnya sahibuha wal muradu sahibuha, maksudnya yang berdosa dan
berdusta adalah si pemilik ubun-ubunnya, itu Abu Jahal. Fal yad'u nadiyah. Ini kenapa turun fal yad'u nadiyah? Karena ada jawaban dari siapa? Dari Abu Jahal. Ya, di bawah ada jawabannya. Nadia ini, maka biarkanlah dia ya memanggil nadiyahu. Nadia itu grupnya, klubnya. Ya. Maka kalau di kita kan ada klub apa begitu, sebuah tempat. Ya, di Arab itu nadi, muntada, nadi. Gitu. Ya, di Arab itu ada taman-taman, tempat ngopi-ngopi, tempat kumpul-kumpul, itu ini nadi anu. Jadi fal yad'u nadiyah. Setelah Abu Jahal itu menantang, apa menantangnya? Ya Muhammad, engkau enggak kenal saya. Ya, saya ini kalau udah ngumpulin orang semua akan tunduk dengan saya dan kumpul, siapapun. Yang bersenjata, yang kuat, yang apa akan kumpul. Kalau saya bilang serang kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Namun Allah sudah mencegah dulu, falyad'u nadiyah. Biarin dia manggil teman-teman klubnya, ay ahli nadihi wa huwal majlis. Ya, majlis, sebuah persatuan gitu. Yang berklub, berkelompok, ya tahaddas fihi al-qaum, di mana di situ dia ngobrol-ngobrol lah, ya, satu golongan. Wa kana qala lin nabi, dan karena Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi, laman taharahu haitsu nahahu anis shalah. Ketika Nabi dihalau, ketika Nabi dihalau, di mana dia mencegah Nabi dari salat. Apa kata dia? Laqad alimta ma biha rajulun aktsar nadiyan minni. Engkau tahu kan, enggak ada orang yang paling bisa memanggil siapapun dari aku. Kalau aku panggil, la amla'anna 'alaika hadzal wadi. Kalau aku panggil, semekah ini penuh orang. Ya, in syi'ta khailan jardan aw rijalan marada. Mau apa lo? Gitu. Kalau lo mau, ya, orang penuh di sini kuda yang larinya kencang. Jarda itu artinya kuda lari yang kencang, yang udah bulunya itu nggak ada, ya, polos. Itu jarda, itu satu kinayah bahwa kuda itu lari kencang. Dan yang kedua, rijalan marada, orang-orang yang sedang kuat-kuatnya, yang jenggotnya, kumisnya belum jebros, belum tua maksudnya. Orang Arab kan kalau udah jebros itu udah tua, udah lemah. Tapi kalau baru tumbuh-tumbuh dikit, itu sedang muda-mudanya, sedang kuat-kuatnya. Ini bisa saya penuhin nih, ya, sama orang-orang kuat, gitu. Itu pernah berkata dulu begitu. Maka di saat ayat ini turun, kata Allah, fal yad'u nadiyah. Biarin dia memanggil, ya, geng mau ambil, silahkan. Sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil, kata Allah, malaikat zabaniyah. Mau ngelawan malaikat loh, kan gitu. Ya, al malaikatul ghilazus syidadu li ihlakihi. Malaikat yang kasar-kasar dan garang-garang untuk menghancurkannya. Kama fil hadis, ya, sebagaimana juga Nabi menjelaskan dalam hadis, lauda'a nadihi la akhadtuhu zabaniyah ayanan, katanya. Kalau benar-benar waktu itu dia manggil, ya, geng-gengnya, klub-klubnya, maka, ya, saya akan bikin malaikat yang kasar dan galak itu nongkrong di depan dia. Baru tahu rasa tuh, gitu. Nah, ini kalla rad'un, artinya kamu jangan takut, ya, kalla, tidak, la tuti'hu, ya, jangan kamu dengar, jangan kamu taati ya Muhammad, fitar kisalah, ya, untuk ninggalin sholat. Coba kejadiannya kapan? Ayatnya turun
Karena Nabi nggak tahu tuh, sampai akhir nggak tahu, sampai ayat ini turun baru Nabi tahu, oh ada cerita rupanya, ya begitu. Ya, ada cerita rupanya ada orang menginjak leher saya waktu sholat kan, gitu. Kalau terjadi kata Nabi, wah bisa gua panggil malaikat, gitu. Sesuai dengan ayat Nabi juga begitu ngomong. Allah memberitahu sanad uzzabaniyah kata Allah, baru ada penjelasan. Oh berarti kalau memang waktu itu dia manggil orang-orangnya, habis dia jatuh lalu manggil orang-orangnya gerebek Nabi, ya saya juga akan dapat izin manggil malaikat, gitu. Maka kata Allah, la tuti'hu, jangan dengerin Abu Jahal, wasjud, tetaplah sujud, sholli lillah, tetaplah salat kepada Allah, waqtarib, dan mendekatkan dirilah kepada Allah bi taatihi, dengan ketaatannya. Nah maka surah ini ya ada 3 isinya, ada 3 kandungannya. Yang pertama tentang awal turunnya wahyu, ya, tentang awal turunnya wahyu, itu tema yang pertama. Tema yang kedua tentang tughyanul insan bil mal, ya, kesombongan orang, keangkuhan orang karena punya harta, ya, akhirnya dia tidak melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga khusus kisah Abu Jahal, kisah Abu Jahal yang mencegah Nabi dari sholat. Jadi ya ada 3 kandungan lah, ada 3 tema lah, ya, yang ada dalam surat ini. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.